Terus si Rida ini langsung teriak tuh dalam hati, tapi dia nggak bisa teriak kayak teriak kencang keluar gitu. Dalam hati aja dia cuma teriak astagfirullahaladzim. Dia ngeliat sosok balik lagi di channel cerita hororku bersama gua Ardan yang selalu memberikan cerita-cerita horor dari kisah nyata seseorang. Terima kasih buat kalian yang udah klik atau nonton video ini. Semoga kalian ditambah rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Oke, di video kali ini gue bakal ceritain kisah nyata seorang perempuan yang bernama Rida, dimana di pengalaman horor ini dia pernah atau merasakan kiriman santet berupa gangguan-gangguan dari makhluk halus atau berbagai makhluk halus. Gak cuma satu tuh, si Rida ini dikirim makhluk halus buat gangguin si Rida dan keluarganya. Gimana, penasaran dengan cerita horor dari kisah nyata seorang wanita ini yang dikirim santet berupa makhluk halus untuk mengganggunya tiap malam? Dan ini spesial banget di channel cerita horor untuk merayakan 100 subscriber pertama di channel cerita hororku. Terima kasih banyak yang udah subscribe channel cerita hororku. Gua terharu banget kalian udah support gua, dukung gua sampai saat ini. Dan gua tetap bakal berkarya memberikan atau membuat video cerita-cerita horor dari kisah nyata seseorang. Terima kasih banget. Gak pakai lama, gue bakal langsung ceritain cerita horor dari kisah nyata seorang wanita ini. Tapi sebelum gue lanjut ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe dulu dan klik tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Oke, sebelum gue cerita, seperti biasa, cerita hororku dimulai. Rida ini ibu anak satu. Dia menikah di tahun 2006. Dia mutusin buat ngontrak tuh. Setelah nikah emang dia pengennya tuh ngontrak, nggak mau tinggal bareng sama orang tua maupun mertuanya si Rida. Jadi dia mutusin buat kontrak aja lah tuh sama suaminya. Semua berjalan dengan lancar tuh, dengan baik lah istilahnya. Dia kontrak di tahun 2008, dia dianugerahi atau dikasih lah melahirkan seorang anak. Setelah itu hidup mereka lebih bahagia lagi tuh, dan suaminya juga alhamdulillahnya rezekinya makin bertambah. Tiba pergantian tahun di tahun 2009, disinilah awal mula bencana yang dialami Rida dimulai. Dimana di awal tahun ini udah banyak gangguan tuh yang dialamin sama Rida, dan Rida juga ngerasa suaminya tuh udah kayak berubah drastis banget lah. Yang tadinya baik, penyayang, romantis, perhatian, pengertian sama Rida dan anaknya. Tapi di tahun 2009 ini nggak tahu kenapa tiba-tiba sikap dan sifat suaminya tuh berubah drastis. Jadi pemarah sampai dia melakukan kekerasan dari verbal maupun fisik ke si Rida ini. Rida cuma bisa pasrah aja tuh, berdoa sama Allah. Ya suaminya hatinya diluluhkan lah, dilembutkan kembali seperti awal-awal dia nikah dan punya anak itu. Nah, suatu hari si suami ini lagi ada tugas nih, 3 hari untuk pergi keluar kota, tugas kerjaan lah. Jadi si Rida sama anaknya cuma berdua aja tuh di rumah kontrakan. Rumah kontrakannya Rida ini cuman terdiri dari 3 petak aja, rumah petakan gitu. Jadi cuma ruang tamu, kamar, dapur, kamar mandi. Nah, karena punya 3 petak, kontrakannya nggak ada pintunya, jadi cuma disekat-sekat aja gitu. Dan nggak tahu kenapa malam itu si Rida tuh susah tidur. Ya karena mungkin itu malam pertamanya Rida tidur cuma berdua sama anaknya, suaminya kan keluar kota. Dan nggak tahu kenapa badan si Rida tuh tiba-tiba dingin, terus gemeteran gitu, dan merinding, agak merinding gimana gitu. Dan mata si Rida bawaannya tuh pengen lihat ke arah
ruang tamu aja nih. Jadi kan sekat itu dia pengen ngeliatnya ke arah ruang tamu terus tuh matanya. Si Rida tuh cuma bisa baca doa aja kan, karena kayak ada sesuatu gitu di ruang tamu tuh, kayak ada orang di ruang tamu itu. Dia udah gemeteran, badan dingin, kayak badan tuh udah susah banget digerakin nih. Dia lanjut baca tuh ayat-ayat suci Al-Quran yang bisa dia baca saat itu. Dan sambil dia mau ambil handphonenya, padahal handphone tuh nggak begitu jauh dari dia, tapi nggak tahu kenapa kayak Rida tuh berat banget buat ngambil tuh handphone. Pas Rida mau ngambil tuh handphone, mata Rida ke arah ruang tamu, makin jelas makhluk itu tuh kayak munculin diri, kayak nampakin diri nih ke si Rida. Dengan kayak cuman nengok doang, merinding gua langsung. Nengok doang kepalanya. Terus si Rida ini langsung teriak tuh dalam hati, tapi dia nggak bisa teriak kayak teriak kencang keluar gitu. Dalam hati aja dia cuma teriak astagfirullahaladzim. Dia ngeliat sosok makhluk tinggi hitam besar, berbulu, dan matanya tuh bulat merah, nampakin kepala sama setengah badannya aja gitu di balik tembok ruang tamu itu. Si Rida baca terus ada suci Al-Quran yang dia bisa, berharap si makhluk ini tuh cepat pergi lah. Si Rida makin gemeteran, merinding, udah wah nggak karuan deh, nggak tahu dia mau harus ngapain. Sedangkan dia mau ngambil handphonenya tuh susah banget. Dia terus baca ayat suci Al-Quran, zikir segala macam lah, sampai akhirnya bisa nih ngambil handphone si Rida itu. Jadi langsung telepon kakak iparnya atau mertuanya lah yang nggak jauh rumahnya dari kontrakannya si Rida itu. Lama banget gak diangkat-angkat, si Rida tuh makin gemeteran aja, sampai dia bener-bener udah gak mau nengok ke arah ruang tamu lagi nih. Nggak tahu tuh makhluk masih ada apa enggak. Dia tetep nelfon terus, akhirnya diangkat juga lah tuh sama kakak iparnya. Halo? Halo Kak Indah. Kak, temenin Rida tidur dong. Emang kenapa? Please, temenin tidur malam ini aja. Rida takut banget ini. Ada apaan sih emang? Tolong, takut banget nih Kak. Nah, si Rida ini udah ketakutan, jadi nggak bisa cerita panjang kali lebar nih ke kakak iparnya. Dia pokoknya tetap minta tolong ditemenin malam ini, atau cepet si kakak iparnya datang ke rumahnya si Rida tuh. Akhirnya kakak iparnya si Rida ini nyuruh nyokapnya buat tidurlah sama si Rida atau nemenin si Rida di kontrakannya si Rida. Gak lama setelah itu mertuanya datang nih. Langsung nanya sama si Rida, kamu kenapa dak? Gak apa-apa bu, iseng aja nih tidur berdua doang. Emang kamu habis lihat setan? Enggak, cuma iseng aja, gak bisa tidur banget malam ini. Udah, makanya kalau mau tidur baca doa dulu biar gak diganggu. Dia cuma senyum-senyum aja tuh sambil ketakutan. Alhamdulillahnya si Rida tuh bisa tidur pulas tuh malam itu, setelah orang tua atau mertua si Rida nemenin tidur di kontrakan itu. Nah, singkat cerita, si Rida ini akhirnya mutusin buat kerja lah, bantuin suaminya. Jadi anaknya dititipin sama adiknya si Rida. Jadi si Rida ini nitip atau minta tolong sama adiknya buat tinggal di rumah di kontrakan si Rida itu. Jadi 1 minggu pulang lah. Kalau hari biasa pas si Rida kerja, si adiknya Rida ini tinggal di situ. Kita sebut saja adiknya Rida ini dengan nama panggilan Nur. 1 minggu si Nur ini tinggal di rumahnya si Rida tuh ya normal aja, nggak ada gangguan apapun tuh. Sampai di minggu kedua, disinilah si Nur ngerasain atau diganggu juga sama makhluk halus yang tak kasat mata di kontrakan si Rida itu. Dia ngerasain tuh kayak kakinya tuh ditarik sama sesosok makhluk halus, nggak tahu siapa yang narik. Kan tidur sebelah-sebelahan nih sama si Rida. Jadi si Rida, adiknya si Rida, terus anaknya si Rida. Jadi anak si Rida sebelah kanan, si Nur sebelah kirinya si Rida di tengah lah. Nah, lagi tidur, kakinya si Nur tuh ditarik, bener-bener ditarik dan diseret gitu. Terus di situ si Nur kayak ngerasa nggak bisa teriak, padahal pengen teriak.
udah mau nyoba trik tapi suara tuh kayak nggak keluar. Dan badan juga nggak bisa digerakin, berat banget. Megang si Rida aja kayaknya tuh nggak bisa gitu, padahal jaraknya deket banget. Akhirnya Sinur cuma bisa istighfar, baca doa, baca ayat kursi atau baca apapun itu yang dia bisa saat itu. Besok paginya Sinur cerita lah nih sama Rida, "Kak, gue semalam direp-rep, gila. Baru pertama kali gue ngerasain direp-rep sampai bener-bener nggak bisa teriak, nggak bisa bangun, nggak bisa ngapa-ngapain." Rida cuma senyum-senyum aja, kayak lu halu kali, kayak mencairkan suasana. Padahal si Rida juga takut sebenarnya, kayak kaget, wah masih ada ternyata makhluk halus yang iseng di kontrakannya si Rida. Hari selanjutnya lagi, si Nur ini terus tuh ngabarin si Rida, maksudnya biar ya lu cepet pulang lah. Dia pengen buru-buru si Rida ini pulang. Terus nelfonin tuh berkali-kali, ngechat lah sama si Rida, nggak dibales-bales. Padahal si Nur ini tahu itu udah jam pulangnya si Rida, dan si Rida juga pasti pulang gitu. Nur ngechat lah tuh si Rida, "Kak Rida, lu balik jam berapa?" Gak lama dibalas nih sama Rida, "Bentar lagi, tunggu aja, tadi juga nyampe." Karena emang perjalanan macet mungkin, jadi si Rida agak lama nyampe ke rumahnya. Akhirnya si Nur coba buat telepon lagi si Rida nih, udah sampai mana, kok nggak nyampe-nyampe, lama banget dari tadi. Akhirnya si Rida sampai nih, pas sampai si Rida ngeliat si Nur tuh udah ngelus dada, udah meluk si megangin si Rida, udah kayak mukanya tuh udah pucet banget ketakutan tuh. Akhirnya si Nur cerita tuh sama Rida, "Alhamdulillah lu akhirnya sampai juga, Kak. Kenapa lu? Rumah lu kan mati lampu ya? Terus masa kipas angin tuh nyala? Udah gitu posisi colokan udah gue cabut juga. Terus ditambah lagi anak lu rewel banget, nggak tahu kenapa tumben-tumbenan. Udah ya gue balik dulu ya. Ini jadwal gue balik nih. Ya udah hati-hati deh. Nanti Senin kesini lagi ya." "Iya, udah. Juga hati-hati, Kak. Ngeri kontrakan lu, serem." Nah selesai libur 2 hari, akhirnya si Nur datang lagi nih buat jagain anaknya si Rida. Tugas lagi lah, si Rida kerja lagi, itu masih normal tuh. Pas si Rida pulang sore itu, cowoknya si Nur datang nih buat jemput si Nur lah, mungkin dia mau jalan. Nah pas cowoknya si Nur datang nih, itu emang waktu udah jam asar lah. Akhirnya dia mutusin buat mau sholat asar dulu. Dia ngambil wudhu lah tuh ke belakang rumahnya si Rida, kamar mandi. Tapi nggak tahu kenapa si Nur di kamar itu ngedenger kayak di dapur tuh gedebak-gedebuk gitu, kayak berisik lah, gak karuan, kayak ada orang berantem gitu. Selesai cowoknya wudhu, dia keluar lah tuh kan ke arah ruang tamu mau sholat. Sebelum sampai ruang tamu, si Nur sempet tanya dulu nih ke cowoknya, "Kamu ngapain sih tadi? Di belakang wudhu kok rame banget." "Gak apa-apa, udah aku lanjut sholat dulu ya." "Ya udah sana." Setelah cowoknya selesai sholat, barulah cowoknya cerita nih sama Nur dan Rida kalau di belakang itu waktu pas dia wudhu, dia ngapain aja sampai berisiknya tuh rame banget lah, gedebak-gedebuk gitu. "Tadi aku tuh diganggu." "Diganggu sama siapa? Tikus?" "Bukan lah, tadi aku kayak diserang gitu sama orang tinggi besar, terus aku lawan aja nih, sempat berantem lah aku sama dia." "Hah? Yang bener kamu? Beneran?" Ternyata cowoknya si Nur ini dia punya pegangan juga lah dari orang tuanya, jadi dia bisa ngelihat makhluk-makhluk kayak gitu dan bisa ngelawan atau ngusir lah makhluk-makhluk kayak gitu juga. Dikalahin lah tuh jin hitam besar yang berbulu, yang matanya bulat merah, yang pertama kali si Rida ngeliat. Singkat cerita, setelah si cowoknya si Nur ini berantem sama jin hitam besar itu, ya kehidupan Rida di kontrakan ya mulai normal-normal aja lah, nggak ada apa-apa lagi, nggak ada gangguan-gangguan apa-apa lagi lah. Dan pada saat itu juga si Nur keterima kerja nih. Akhirnya si Rida
mutusin buat resign kerja karena anaknya udah nggak mau dipegang siapa-siapa lagi kecuali si Tur sama si Rida ini. Ya kalau yang lain tuh rewel banget. Udahlah, akhirnya si Rida mutusin buat resign, buat jagain anaknya lagi di rumah, biar suaminya aja yang kerja lah. Dia makin hari tuh makin ngerasa ruwet aja nih, makin berantakan lah rumah tangganya. Sama suaminya sering berantem terus. Dari si Rida pasrah, nggak ngapa-ngapain, misalnya pasrah aja lah. Suaminya marah-marah, main kasar, main fisik, segala macem. Akhirnya si Rida sampai ngelawan, sampai belum berantem lah tuh berdua. Tapi mereka berdua nggak bisa terus ngejalanin rumah tangga yang ruwet banget lah, yang udah berantakan, yang udah bobrok istilahnya lah, yang tiap hari berantem, nggak tahu masalahnya apa, masalah sepele sedikit wah berantem. Pokoknya aneh lah, kacau lah tuh rumah tangganya Rida saat itu. Oke, singkat cerita, si Rida ngalamin gangguan lagi nih. Dia kayak direp-rep sama kayak si Nur waktu itu yang ditarik kakinya. Si Rida nih mau masak nih, dan tip lah tuh anaknya ke kakak iparnya si Rida. Dia mau belanja lah tuh, mau belanja sayuran lah. Selesai belanja sayuran, si Rida langsung ke kontrakannya tuh buat lanjut masak. Tapi nggak tahu kenapa si Rida tuh kayak pas masuk rumah tuh kayak aduh ngantuk banget. Akhirnya si Rida mutusin buat rebahan dulu lah, bentar lah, baru habis itu lanjut masak. Pas dia mau rebahan, baru banget rebahan, tiba-tiba badan tuh nggak bisa digerakin. Terus dia mau ngomong aja, mau teriak nggak bisa, kayak suaranya tenggorokan tuh kayak ditahan gitu. Kupingnya si Rida tuh kayak berdenging. Dan suasana bener-bener kayak hening, tiba-tiba hening. Nggak ada suara sedikit pun dari luar atau dari apapun. Pokoknya hening. Dan setelah keheningan itu, si Rida nggak bisa gerak. Kupingnya dengung. Suasana ruangan hening. Tiba-tiba dia dengar suara perempuan cekikikan. Jelas banget di ruangan itu atau di kamarnya itu, dan disusul sama suara harimau, suara desis ular, burung hantu, pokoknya kayak berbagai binatang buas tuh kayak datang gitu ke ruangan atau ke kamar kontrakan si Rida itu. Sedangkan si Rida nggak bisa ngapa-ngapain nih. Gak lama suara-suara itu muncul, tiba-tiba si Rida ngeliat sesosok nenek-nenek yang lagi duduk di atas kulkas tuh sambil nguncang-nguncangin kakinya. Terus kayak ngebelai rambutnya gitu, kayak ngurai-ngurai rambutnya lah, sambil cekikikan ketawa ngeliatin si Rida. Dan nenek-nenek itu yang sering banget ngerep-ngerep si Rida dan sering banget datang ke mimpinya si Rida. Wah, si Rida udah capek banget lah, dia lagi nih yang gangguin si Rida. Karena udah saking keselnya gitu, tiap hari digangguin dia, dimimpiin dia. Dia coba tuh berani diri buat nanya atau buat ngomong ke nenek-nenek itu kayak, lu siapa sih? Lu mau ngapain? Lu kenal gua ya? Nenek itu cuma cekikikan doang. Makin geli cekikikan ketawa si nenek-nenek itu. Sampai si Rida ngomong juga nih, sini kayak nantangin lah ke nenek-nenek itu. Sini lu, kalau berani sini, jangan dari situ. Gue jambak lu rambut lu kalau deket. Selama si nenek itu langsung terbang nyamperin si Rida nih. Sampai ke atas badan si Rida, tangan si Rida tuh kayak buat nyoba jambak rambutnya tuh. Tapi anehnya nggak kena, cepet banget, kayak dikibas-kibasin ke mukanya si Rida tuh, rambutnya si nenek itu. Pas dikibasin, pas si Rida tangkap, nggak kena-kena, kayak cepet banget. Si Rida sambil zikir, sholawat, pokoknya baca-baca ayat suci Al-Quran yang bisa dah, sambil mau nyoba buat jambak tuh rambutnya nenek. Tapi seketika nenek itu cepet banget hilangnya sama makhluk-makhluk buas itu kayak yang harimau, ular dan lain-lainnya, cepet hilang. Si Rida sadar, istighfar, langsung lari deh keluar rumahnya tuh, langsung ke rumah mertuanya si Rida. Pas sampai sana ditanya dong sama kakak ipar dan mertuanya si Rida ini, udah dah masaknya cepet amat? Belum, ntar aja deh jam 3-an. Nah malam harinya si Rida tidur nih, terus dimimpiin
sama nenek-nenek itu lagi. Dia dimimpiin tuh dikasih rambut warna putih ke si Rida. Pas si Rida bangun, rambut itu bener-bener ada di tangannya si Rida. Rida kaget tuh, ngatain rambut siapa kok tiba-tiba ada di tangannya si Rida warna putih. Apa itu rambut pas nenek yang dalam mimpi si Rida itu? Tapi si Rida nggak mau ambil pusing, nggak mau pikir lama. Dia langsung buang lah tuh rambut putih itu, disapuin lah tuh keluar kontrakan sama si Rida. Berjalannya waktu dari tahun 2009 sampai 2015, si Rida terus aja dihantuin sama nenek-nenek itu. Sampai si Rida foto pun kayak selfie aja gitu. Yang muncul tuh bukan mukanya si Rida, tapi muka si wanita tua itu atau nenek-nenek itu. Sampai temen-temennya Rida tuh ngeliat foto-fotonya Rida, lu kayak nenek-nenek sih, Da. Serem banget muka lu. Si Rida tuh makin stres lah tuh. Ya dibilang mukanya nenek-nenek, makin kurus, rumah tangganya berantem terus sama suaminya, terus diganggu terus sama nenek-nenek itu. Wah udah ngaco lah. Sampai si Rida tuh bener-bener udah nggak sanggup gitu ngejalanin hidup kayak gitu. Si suaminya juga mungkin hatinya luluh kali pas denger si curhatan atau cerita si Rida yang udah gak sanggup, stres banget, depresi banget sama keadaan dia saat ini. Suaminya akhirnya cerita juga tuh ke rekan kerjanya, yang dimana rekan kerjanya juga punya kenalan orang pintar lah. Sudah diceritain sama suaminya semua masalah yang dialamin keluarganya dia dan si Rida. Barulah si temennya ini nyaranin buat minta diterawangin lah sama orang pintar itu. Coba lu datang aja deh nih ke orang pintar ini. Akhirnya setelah diterawang, makhluk halus yang sering gangguin dia dan sering gangguin keluarganya si Rida ini, itu makhluk halus kiriman atau santet dari seseorang yang gak suka sama hubungan harmonis si Rida dan suaminya. Dan yang bilang kayak gitu bukan cuma satu atau dua orang pintar aja nih. Setelah kejadian itu, si Rida konsultasi terus sama suaminya ke orang-orang pintar, ke kiai, ke saudara-saudaranya dia, yang dan semua rata-rata bilang ya benar, itu tuh kiriman kayak santet gitu buat ngancurin rumah tangganya si Rida. Makhluk halus itu dikirim buat gangguin si Rida dan bikin keluarga si Rida tuh berantakan. Setelah konsultasi, mereka diobatin lah nih, diruqyah lah si Rida sama suaminya ini. Ya setelah diruqyah, alhamdulillah Rida sama suaminya hidup normal kembali, nggak ada gangguan lagi, rumah tangganya harmonis lagi. Nah, itulah cerita horor atau pengalaman horor dari seorang wanita, anak satu, bernama Rida. Dia dikirim santet bertahun-tahun buat ngancurin rumah tangganya mereka. Nggak tahu itu dari siapa, dan Rida juga sama suaminya nggak mau nyari tahu nih. Ya udahlah, itu mah orang sirik, orang iri, dan mudah-mudahan dia diampuni lah dosanya. Gimana nih kalau kalian ada di posisinya Rida dan suaminya itu, yang dikirim santet berupa makhluk halus buat ngegangguin kalian? Kalau gue sih, waduh, gak kebayang ya, tiap malam bertahun-tahun lu bayangin digangguin terus sama makhluk halus, aduh. Dan dia kuat aja lagi, kenapa gak langsung aja sih di hari pertama atau tahun pertama dia konsultasi gitu sama kiai-kiai kayak siapa yang ngerti lah, kayak paham kayak gitu, biar gak berkelanjutan terus. Ya nggak tahu kenapa ya, udah jalannya kali ya. Udah kita doain aja mudah-mudahan si Rida dan suaminya dan anaknya dan keluarganya sekarang hidup sakinah mawaddah warohmah. Amin. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini biar gue makin semangat untuk berikan atau membuat cerita-cerita horor dari kisah nyata seseorang. Dan terima kasih juga buat Rida yang udah share ceritanya, pengalaman horornya. Gua dan pamit,
Terima kasih, sampai jumpa di cerita-cerita horor selanjutnya. Salam cerita hororku.